Yang kami bahas adalah yang C, kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan D, upaya penegakan hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia dibagi menjadi dua, yaitu penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia juga dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku. Contohnya itu sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang, sekelompok orang melakukan pelanggaran. Contoh, penyalahgunaan kuasa, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Yang kedua adalah kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Juga dibagi menjadi dua, yaitu contohnya kerusuhan Tanjung Priuk dan tragedi Semanggi. Peristiwa Tanjung Priuk berisi insiden kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priuk, Jakarta, hingga menimbulkan sejumlah korban tewas dan luka-luka, serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sedikitnya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa penyerbuan kantor PDI, adalah peristiwa pengambilan secara paksa kantor DPP Partai Demokrat Indonesia di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, yang saat itu dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarno Putri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Surjadi serta dibantu oleh aparat dan kepolisian dan TNI. Hal ini mengakibatkan 5 orang tewas, 149 luka, dan 23 orang hilang. Yang kedua D, upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya penegakan hak asasi manusia dibagi menjadi dua, yaitu upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dan upaya penegakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dibagi menjadi dua, yaitu pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan pembentukan instrumen HAM. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna mengembangkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan dalam berbagai bidang kehidupan. Itulah hasil dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain?